Oke, kembali lagi di Kevin Bersuara. Ya, saat ini kita lagi di ketinggian 1900 mdpl ya. Sekitaran segitulah kurang lebih ya. Di Danau Gunung Tujuh. Nah, jadi saat ini kita bersama Bung Daniel Tua Purba, seorang akademisi, mahasiswa atau alumni dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi angkatan 2017. Nah, track recordnya mungkin bisa diperjelas atau dijelaskan, diberitahukan oleh Bung Daniel. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih saudara Kevin atau Bang Kevin yang biasa dipanggil. Ya, saya mahasiswa dari Universitas Jambi, prodi Teknologi Hasil Pertanian dan jurusan Teknologi Pertanian angkatan 2017. Ya, sebelumnya saya aktif di bidang organisasi maupun di akademik. Di organisasi saya aktif di BEM, dan di BEM saya aktif di bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Dan di himpunan atau Himateta saya juga aktif di bidang penelitian dan pengembangan. Dan pada tahun 2019 saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian. Dan puji Tuhan, selama saya sebagai ketua himpunan tersebut dapat memadai kegiatan mahasiswa baik akademik maupun organisasi, sehingga bisa mengembangkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian 2007 pertanian, baik di lingkup prodi, fakultas maupun di lingkup nasional. Dan puji Tuhan juga saya pernah menjuarai lomba inovasi karya ilmiah di nasional di Politeknik Pertanian Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya juga pernah memperoleh mahasiswa organisasi di Fakultas Teknologi Pertanian. Dan saya juga pernah sebagai pembicara internasional sebagai pembicara bidang karya ilmiah. Mungkin itu saja saudara Kevin. Iya. Nanti kita ulas lebih dalam pas cerita-cerita gitu ya, Bung Daniel. Oke, siap Bung Kevin. Jadi kawan-kawan, meneruskan kata Bung Daniel tadi, kami sepakat kalau misalnya organisasi itu tidak menghambat perkuliahan gitu. Nah, jadi saat ini saya duduk dengan Bung Daniel, ingin juga mengajak kawan-kawan, mengajak juga mahasiswa-mahasiswa yang di universitas manapun, jangan pernah takut berorganisasi gitu. Mungkin nanti kita ulas lagi bagaimana menjadi akademisi yang baik, menjadi mawapres tadi, menjadi organisatoris yang baik gitu, tanpa mengganggu akademik. Ya, tepat sekali Bung Kevin. Jadi pertama Bung Daniel, apa sih itu THP itu dulu? Oke, jadi THP itu merupakan panjangan dari Teknologi Hasil Pertanian, yaitu keilmuan dari lingkup dari baik itu kimia, biologi, fisika, dan rekayasa. Jadi itu diformulasikan bagaimana mengembangkan hasil pertanian tersebut menjadi produk, mulai dari panen, pasca panen sampai ke konsumen itu mulai dari aman, sehat, dan bergizi. Kira-kira begitu Bung Kevin. Ini salah satu contoh produk ya, penelitian dari Bung Daniel. Ya, yaitu bisa dijelaskan Bung Daniel, Areka Health ini. Ya, jadi Areka Health ini merupakan produk dari mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, termasuk saya juga tim, dan bekerjasama dengan Pusat Unggulan Iptek Unja, yang merupakan minuman fungsional yang bisa meningkatkan imunitas tubuh, terutama di era pandemi ini, Bung Kevin. Karena kandungannya yang kaya akan antioksidan dari ekstrak pinang, jahe maupun nanas. Iya. Ini juga sedikit bercerita teman-teman, bahwasannya kami waktu naik gunung di Gunung Tujuh, ini yang nyelamatin di perjalanan gitu, meningkatkan imunitas, menjaga stamina, nah gitu. Kemudian Bung Daniel itu kan tadi sekilas tentang THP. Bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa yang kan banyak nih orang yang ngomong nih salah jurusan, banyak yang ngomong teman-teman yang apalagi mahasiswa baru nih, aku salah jurusan gitu. Dan Bung Daniel sebagai ketua himpunan pun pasti banyak dengar tuh. Ya, betul. Bang, kayak mana nih, aku nggak sanggup menyelesaikan tugas-tugas karena aku sebetulnya salah jurusan. Nah, caranya Bung Daniel menanggapin itu bagaimana sih?
sebagai edukasi juga dengan teman-teman mahasiswa yang lain, bahwasanya salah jurusan itu bukan tentang kesalahan pada keilmuannya, tapi tentang kitanya gitu kan. Nah, coba dari Bung Daniel gimana cara untuk mengedukasi kawan-kawan? Ya memang pada dasarnya setiap orang itu punya potensinya masing-masing, Bung Kevin ya. Mungkin kaliannya masing-masing berbeda dan minatnya juga berbeda. Tapi yang perlu saya tandaskan ketika mereka sudah masuk di prodi THP, bahwasannya itu sudah pilihan mereka. Mereka sudah memilih, dan ketika mereka sudah memilih, mereka harus menyelesaikan apa yang sudah dipilih. Dan saya selalu menandaskan bahwasannya ketika mereka masuk di prodi THP, saya selalu menanyakan apa tujuannya masuk di THP ini. Ketika mereka sudah punya tujuan, baik sebagai saintis, quality control makanan, atau pengembangan produk pangan, ataupun di kedinasan, mereka harus tahu bahwasanya itulah yang mereka inginkan. Dan ketika mereka sudah masuk di THP, itu mereka harus mencapai tujuan tersebut. Dan ketika mereka sudah mempunyai tujuan, biasanya pada umumnya mereka akan mengusahakan bagaimana caranya mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Dan ketika mereka mengalami kesulitan dalam potensi akademik mereka, saya selalu mengatakan kepada mereka, setiap orang itu pintar. Karena mereka sudah seleksi, terutama seleksi di Universitas Jambi, sudah seleksi diunjuk. Salah satu tips saya yang paling saya sering sampaikan adalah membentuk kelompok belajar. Karena setiap orang memiliki kemampuan dan kemampuan akademik berbeda-beda. Jadi ketika mereka membentuk kelompok belajar, ketika mereka lemah di kimia, dan ketika mereka kuat di biologi, mereka belajar kepada yang ahli kimia. Dan ketika temannya lemah di kimia, dia kuat biologi, temannya belajar di yang biologi tersebut. Kira-kira begitu, Bung Kevin. Berarti ada simbiosis mutualisme gitu ya, saling bertukar keilmuan atau informasi. Betul, saudara sekali, Bung Kevin. Itu untuk edukasi pertama, bahwasannya kalau kita tuh harus saling backup bahasanya. Karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, Bung Kevin. Nah, Bung Daniel, tentang akademik, masih akademik nih. Bagaimana sih trik and triknya untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Triknya ya. Yang saya sarankan untuk teman-teman yang ingin jadi mahasiswa berprestasi, yang pertama itu ketika melihat suatu permasalahan di lingkungan, itu bukan suatu permasalahan, tetapi itu adalah sebuah peluang. Karena ketika sebagai mawapres, kita dituntut sebagai seorang yang solutif. Ketika kita ada permasalahan di dalam lingkungan, contohnya di daerah saya itu terutama di Provinsi Jambi, pinang itu produksinya sangat tinggi. Provinsi Jambi produksinya tinggi, tetapi oleh masyarakat setempat itu hanya tidak diolah dan harganya itu turun, lemah. Jadi saya melihat ini adalah sebuah permasalahan. Bagaimana meningkatkan taraf hidup petani dengan mengolah pinang tersebut menjadi sebuah produk, yaitu seperti Areca Healthy tersebut. Jadi permasalahan produktivitas yang tinggi pinang tersebut, kita buat solusinya sebagai produk minuman yang meningkatkan harga jualnya. Intinya masalah itu harus diberikan solusinya tadi tuh. Kita sebagai saintis bisa melihat peluang dari sebuah permasalahan dan mengangkat itu sebagai sebuah karya ilmiah sebagai solusi di masyarakat, dan itulah kita presentasikan sebagai mahasiswa prestasi. Bung Daniel, kan sudah pernah nih, dan sedikit informasi, Bung Daniel beberapa hari yang lalu baru menyelesaikan sidang skripsinya. Nah, udah menjadi sarjana teknologi pertanian ya, taraf internasional gitu. Yang dibawa adalah Jupinas atau Areca Healthy ini, ada 2 varian rasanya gitu. Mungkin nanti bisa cek kontaknya, aku taruh di sini. Nah, Bung Daniel, informasi juga untuk teman-teman yang di THP ini, banyak yang punya inovasi-inovasi, tapi mereka nggak tahu caranya untuk melakukan, contoh memasuk lab, contoh untuk kayak Bung Daniel ada keinginan, ada pinang nih sebuah masalah, teman-teman juga ada tuh. Teknisnya gimana sih supaya mudah, atau temuin dosen dulu, atau cari dosen yang memang berkompeten, atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dan teman-teman punya informasi dari Bung Daniel. Terima kasih, Bung Kevin. Ya, memang benar faktanya bahwasannya di mahasiswa di lingkup kampus, banyak mahasiswa yang punya inovasi-inovasi dan kreativitas yang tinggi. Betul. Dan IPK saya itu biasa-biasa saja dibilang, dan IPK teman-teman saya banyak yang jauh lebih tinggi. Tetapi kelemahan dari teman-teman saya yang IPK yang berfokus di
sebagai kutu buku atau dikatakan fokus di bangku kuliah saja tanpa mengimplementasikan keilmuannya, itulah salah satu kelemahannya. Dan bagaimana caranya? Itu salah satunya saya melalui pendekatan, melalui yang pertama itu adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing akademik. Ya, dosen pembimbing akademik. Oke. Jadi kita perlu menjalin komunikasi. Disitulah bermain organisasi dan akademik tersebut, menjalin komunikasi dengan Intes, dengan pembimbing akademik. Dan ketika ada permasalahan mulai dari cara kita menganalisa di laboratorium, kemudian tentang peluang-peluang ikut lomba berbagai kegiatan di nasional, itu salah satunya dari pembimbing akademik lah yang berperan, dan juga dari organisasi, dari BEM maupun dari himpunan, dan dari abang-abang dan kakak senior kita. Disitulah kita mulai mencari informasi bagaimana cara kita mengimplementasikan keilmuan-keilmuan ini. Karena ketika kita memiliki inovasi yang luar biasa tetapi tidak diimplementasikan dalam bentuk pengaplikasian baik dalam masyarakat, itu hanya sebuah omong kosong atau hanya dalam buku yang tanpa turun ke lapangan, kira-kira Bung Kevin. Nah, itu udah disenggol tadi Bung El. Karena banyak sekali ketika saya pun duduk dengan adik-adik atau kawan-kawan junior, bahasanya gini Bang El, enak Bang Daniel itu kenal dengan dosen-dosen, Bang Daniel aktif di BEM, Bang Daniel di backup sama dosen. Nah, triknya untuk itu bagaimana, itu satu El. Kemudian yang kedua itu banyak sekali kesenjangan nih antar dosen-dosen. Antar dosen-dosen maksudnya, oh dosen ini punya anak bimbingan seperti ini, jadi anak bimbingannya lain nggak terpakai. Nah, ini opini aja sih El, opini aja, nggak perlu dijawab intens. Itu pasti ada. Sebelum dijawab El, aku mau pembukaan bahwasannya dosen itu punya anak-anak rohaninya masing-masing gitu. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi oleh Bung Daniel. Ya, kalau saya ibaratkan dalam permainan bola, ya, kita itu bukan hanya menunggu bola. Oke. Jadi kita harus menjemput bola, kemudian melihat peluang di mana ruang yang kosong. Jadi ketika kita hanya menunggu pembimbing akademik datang menjemput kita, pembimbing akademik itu tidak akan datang. Jadi yang perlu kita buat itu adalah sebuah karya. Saya ingin buat ini, Bu. Saya ingin buat ini, Pak. Dalam langkah ke depannya, bagaimana caranya saya bisa mengimplementasikan ini dalam masyarakat, dalam lomba-lomba, dan saya bisa turun ke lab. Bagaimana caranya, Pak? Bukan sekedar kita datang menunggu bola itu datang kepada kita, karena ketika kita menunggu, bola itu tidak akan datang. Iya. Karena begitu, Bung Kevin. Karena banyak yang ngejar bola ini gitu iya, kan. Betul. Dan kayak lomba-lomba yang dibilang Bung Daniel tadi itu bukan serta merta gara-gara pembimbing akademiknya. Oh, pembimbing akademiknya wakil dekan. Tiba-tiba Daniel yang dinikan kan bukan begitu. Bukan begitu konteksnya, tapi memang ada karya-karya nyata, ada implementasi nyata yang dilakukan dalam bentuk keaktifan baik dari segi akademik dan organisasi. Betul sekali, Bung Kevin. Nah, ya itu teman-teman, bahwasannya ya kalau kalian hanya memikirkan oh ini karena anaknya si ini, oh ini bimbingan ini, nggak seperti itu konsepnya. Konsepnya kita yang menjemput, kita yang meminta, kita yang menanyakan kepada dosen-dosen, begitu kurang lebih ya. Iya, betul sekali. Oke. Bung Daniel, untuk di akademik, ya aku nggak tahu selama aku di THP dari angkatan 2015 sudah pernah atau belum yang pakai bahasa Inggris, aku nggak paham. Tapi yang baru aku ketahui THP saat ini dari 2019 atau 2020 mau akreditasi internasional. Betul ya, Bung Daniel. Nah, itu pas zaman Kahim Daniel Tua Purba. Dan kebetulan Bung Daniel ini masih salah satu nih yang aku tahu ya, mungkin ada kakak-kakak abang-abang kita yang sudah pernah bahasa Inggris ya. Dan Bung Daniel skripsinya itu bahasa Inggris. Nah, kayak mana sih treatmentnya atau perasaannya atau trik on triknya, mana tahu ada teman-teman yang memang aku pengen kayak Bang El nih, aku pengen ikut ke dalam bisa skripsiku bahasa Inggris gitu. Nah, gimana Bang El? Oke, terima kasih Bung Kevin. Ya, sejujurnya kalau dari saya sendiri, bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, Bung Kevin. Saya tidak terlalu bagus. Cuman kebetulan saya pernah diundang sebagai pemateri atau pembicara dalam kegiatan seminar internasional, mengangkat karya ilmiahnya, dan kebetulan pengujinya itu salah satu jurinya itu dari Thailand. Oke, dari Thailand ya? Iya, Universitas Raja Ampat, Prof. Naksit. Oke. Jadi beliau berteman dekat dengan pembimbing akademik saya. Oke. Yaitu oleh Pak Dion.
Pak Adian Nijori. Ya. Oke. Dan Pak Dian menekankan kepada saya bahwasanya untuk skripsi ini dalam bentuk bahasa Inggris, walaupun awalnya saya menolak skripsi saya dalam bentuk bahasa Inggris, karena kita tahu beban dalam skripsi tersebut tidak mudah dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Jadi ketika saya diminta atau dimanakan untuk skripsi dalam bahasa Inggris, untuk terutama yaitu untuk mendukung akreditasi internasional di Prodi THP, Ya. saya yang pertama-tama itu yang paling penting adalah memahami skripsi tersebut dalam bahasa ibu kita. Oke. Mulai dari latar belakang, pinjam pustaka, metode, sampai hasil itu harus dipahami dulu dalam bahasa ibu kita. Barulah kita kembangkan dalam bentuk bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris, terutama keilmuan itu cukup berbeda. Jadi kita harus paham dulu konsepnya, makna-maknanya, baru kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, Bung Kevin. Kira-kira begitu. Ada kesulitan nggak itu? Baik dari kitanya yang mahasiswa atau dosennya mahasiswa atau salah tanggap waktu komunikasi, ada nggak? Ya betul, Bung Kevin. Jadi dalam skripsi bahasa Inggris ini tidak mengalami kesulitan. Dan jujur juga dari dosen penguji saya juga mengalami kesulitan waktu menguji saya. Karena bahasa Inggris yang diterapkan dalam sehari-hari dengan bahasa Inggris dalam skripsi itu jauh berbeda. Oke. Jadi yang paling perlu sewaktu seminar ataupun sidang skripsi, yang paling penting itu yaitu latihan, Bung Kevin. Oke, intinya tetap mencari ilmunya, tetap komunikasi yang aktif, dan kita udah dengar bahwasannya itu ketemu sama prof yang dari Thailand itu ya dari kegiatan-kegiatan perlombaan keilmuan juga toh. Ya, betul. Nah, dapat celahnya, ada momentumnya, ditangkap oleh pembimbing akademik, pembimbing skripsi, kemudian jadilah seperti ini. Betul, Bang. Nah, penelitian Pinang dari Provinsi Jambi dibawa ke internasional gitu ya kurang lebih. Ya, betul, Bang. Oke. Nah, Bung Daniel, itu tadi tentang akademik ya. Semoga langkah-langkahnya mau ke S2 atau S3 bisa diberikan jalan yang terbaik. Nah, itu untuk akademiknya. Nah, oke, Bung Daniel. Kita kan tahu nih, bahwasanya kita sama-sama tahu perjalanannya Bung Daniel untuk menyelesaikan atau berjalan di kemahasiswaan saat ini tidak terlepas dari organisasi toh. Betul, Bung Kevin. Nah, dulu sedikit perkenalan lagi juga ini. Dulu Bung Daniel ini, Daniel Tua Purba saat semester 1 itu sangat apatis sekali gitu. Sangat mungkin kalau kami ngelihatnya abang-abang kami atau senior seperti saya, seniornya Daniel, ini bahaya ini kutu buku ini maaf cakap ketek dosen nih ya. Itu ada satu, dan ada juga Fandi sebagai abang rohaniawannya pertama kali oleh Daniel. Nah, Daniel, gimana sih caranya kok kau tiba-tiba kok bisa seaktif ini organisasi, malah udah LK3 ke Yogyakarta kemarin, kemudian sekarang jadi posisi ketua himpunan. Nah, kenapa dari yang kutu buku, sibuk kuliah pulang ya kan, tiba-tiba sekarang jadi kahim? Coba perjalanannya gimana sih, Bung L? Oke, terima kasih Bung Kevin. Ya benar, saya akui memang bahasanya waktu semester 1 saya itu kuliah kemudian pulang, kuliah dan pulang. Dan itu emang sudah kebiasaan saya dari SMA dulu. Oke. Bahwasanya saya fokus akademik, dan itu adalah yang diarahkan dari orang tua saya. Kamu jauh-jauh ke sekolah, jauh-jauh ke kampus. Tujuannya apa? Untuk nilaimu yang bagus dan punya pengetahuan yang baik. Ya. Tetapi ketika saya berada di kampus, terutama bahwasanya salah satu dasar dari perguruan tinggi itu adalah Tridharma perguruan tinggi. Mulai dari penelitian, pengajaran, kemudian pengembangan, kemudian juga ada pengabdian masyarakat. Bahwasanya saya mengetahui bahwasanya poin tertinggi dari Tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Oke. Dan bagaimana cara kita mengimplementasikan keilmuan kita kepada masyarakat, yaitu melalui salah satunya ditunjang dari organisasi tersebut. Ya. Dan saya akui juga dari Abang Kevin, Bang Fandi juga dan senior-senior yang lain itu sangat banyak membantu saya dalam proses pengembangan di organisasi tersebut, Bang Kevin. Nah, itu tadi. Gimana kok bisa tiba-tiba gitu loh? Kenapa? Apa yang kau kejar pertama kali ketika kau masuk organisasi itu dulu? Ada punya pandangan apa sih? Tujuanmu masuk organisasi itu apa sih, El? Oke, terima kasih Bung Kevin. Ya, jadi
tujuan utama saya itu saya tahu bahwasanya kekurangan saya itu public speaking mungkin. Oke. Public speaking. Dan ketika saya komunikasi dengan dosen-dosen dengan senior bahwasanya public speaking itu tidak didapatkan di bangku kuliah. Oke. Tidak didapatkan di bangku kelas lebih tepatnya. Dan di mana itu didapatkan, di dalam organisasi itulah didapatkan. Dan itulah salah satu tujuan saya dalam organisasi Bung Kevin. Public speaking ini bisa mengembangkan kemampuan saya berbicara, kemudian saya mempresentasikan keilmuan saya. Itulah kenapa saya berminat. Langkah awal saya kenapa ikut organisasi, karena saya mempunyai tujuan untuk mengembangkan public speaking saya, Bung Kevin. Oke, Pak. Intinya dasarnya bisa menjadi komunikatif yang baik gitu ya. Betul, Bung Kevin. Oke, nah pandangannya Bung Daniel nih, ada anak-anak baru masuk kuliah, tiba-tiba terdoktrin atau melihat nih abang-abangnya, oh ini mahasiswa gara-gara organisasi lama tamat gitu. Ya kan, mahasiswa ada yang lama tamat gara-gara organisasi. Ya itu aku bilangnya oknum ya, itu bilang oknum. Nah, kemudian ada mahasiswa yang bilang gini dengan Bung Daniel, ngapain Bung Daniel organisasi itu memperlama akademik enggak gitu? Jawabannya Bung Daniel apa kalau seperti itu? Yang pertama saya jawab, saya mengatakan bahwasanya organisasi ini memang mau makan waktu. Oke. Saya tidak mengatakan yang manis-manis terlebih dulu ketika adik-adik saya masuk organisasi. Mereka harus bisa mengorbankan waktu. Ketika mereka ingin mendapatkan impact yang lebih, mereka harus bisa mengorbankan sesuatu, Bung Kevin. Paling penting waktu dulu yang banyak terluangkan gitu ya. Betul, waktu. Mulai dari waktu, kemudian juga tenaga dan pikiran juga itu, Bung Kevin. Bahkan sampai ke finansial juga kadang-kadang kita harus mengorbankan. Ya. Dan ketika ada yang mengatakan bahwasanya itu menghambat akademik, saya mengatakan bahwasanya organisasi itu menunjang akademik, Bung Kevin. Melalui pengorbanan kita tadi, impact yang kita dapatkan itu mulai nampak. Walaupun itu sedikit demi sedikit dan tidak bisa kita dapatkan secara instan. Oke, tidak sepraktis itu gitu ya. Iya, betul, Bung Kevin. Itu melalui proses yang panjang, dan ketika dikatakan itu menghambat akademik itu besar. Iya. Karena itu oknum yang dijadikan karena kemalasan dia dikambing hitamkanlah si organisasi ini. Iya. Jadi itu teman-teman, kalau ada yang bilang kalau organisasi itu memperlambat kuliah, puji Tuhan aku pribadi, aku aktif organisasi, aku tamat 4 tahun 3 bulan dan Bung Daniel berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun pas. Jadi kami sangat aktif di organisasi, malah sangat aktif kan kita. Keluar ke sana kemari, menjadi delegasi ke sana kemari, kita bawa teman-teman untuk berproses yang nantinya untuk apa ya? Pertama ada public speaking yang baik, cara menganalisa kan itu kan, manajemen waktu, manajemen konflik. Itu yang dibilang sama Bung Daniel, banyak waktu yang terluangkan, tapi bagaimana kita organisatoris seperti Bung El ini bisa menempatkan, oh ini waktu untuk organisasi gitu ya Bung. Ini waktu untuk belajar, ini waktu untuk skripsi. Namanya apa? Manajemen waktu tadi. Nah, jadi ketika ada atau ketepatan adik-adik atau kawan-kawan yang melihat, wah gara-gara organisasi jadi lama tamat, itu oknum. Itu saya peringati lagi, saya pemberitahukan lagi, dan saya tekankan itu oknum. Nah, mungkin dia terlalu terlena gitu kan, terlalu terlena dengan organisasi, entah apa yang didapatkan beliau atau bagaimana, kita tidak paham. Tapi intinya organisasi tidak menghambat perkuliahan. Ya, menunjang akademik. Iya. Berangkat lagi Bung Daniel. Di organisasi itu kan sangat sulit nih, untuk mendapatkan posisi kahim itu, dimanapun itu, posisi ketua gitu. Nah, Bung Daniel sudah dari anggota, kepala bidang, sampai di titik kahim, masuk ke BEM segala jenis. Apa sih selama perkuliahan, apa sih kesan yang paling yang paling teringat, atau yang paling wah ini momen waktu organisasi, momen ini yang paling aku ingat gitu, entah baik kegiatan atau kejadian atau keadaan, ada nggak Bung El? Oke. Ya, di sebuah selama pergerakan ini saya menganggapnya pergerakan itu baik, Bung Kevin ya. Cuman ada tentu yang kita kenang atau kita ingat. Ya. Saya yang paling tertarik itu ketika saya bisa memotivasi kawan-kawan saya, bagaimana mereka bisa ketika akademik mereka yang biasa-biasa saja. Saya bisa memotivasi mereka, saya bisa membantu mereka
bisa meningkatkan kemampuan mereka baik di bidang akademik maupun di bidang organisasi Bung Kevin. Karena itulah saya merasa ketika saya bisa membantu atau mengembangkan mereka, karena saya juga dulu pernah dibantu oleh abang-abang dan saya. Dan itulah yang sangat membantu saya baik di akademik maupun di organisasi. Itulah yang paling bisa saya kenang Bung Kevin. Itu keadaan tadi. Ada apa sih, pernah nggak El, selama kau menjabat menjadi keanggotaan atau kepanitiaan, momen yang paling, masalah yang paling besar menurutmu tapi kau menemukan solusinya dan itu menjadi, oh ternyata aku berhasil, ada nggak sih? Oke, makasih Bung. Ya, jadi waktu saya sebagai ketua himpunan pernah mengadakan kegiatan seminar nasional yaitu di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship sesuai dengan visi Unja, bahwasanya untuk menciptakan entrepreneurship world. Ketika itu di mana pemateri-pemateri tersebut berhalangan datang Bung Kevin. Oke. Jadwal sudah disetting, tamu undangan sudah disetting, tiba-tiba salah satu pembicaraan ini yang dari Jakarta mendadak tidak bisa hadir. Oke. Dan meminta untuk jadwalnya tersebut dulu. Mulai dari gedung, mulai dari transportasi, mulai dari penginapan, mulai dari tamu undangan dan dosen-dosen dan pejabat-pejabat, bahkan kami sampai mengundang gubernur provinsi Jambi. Tiba-tiba diundur jadwal ini. Oke. Dan itu sudah bagaimana kita memanage konflik tersebut, problem solving tersebut. Disitulah bermain organisasi tersebut Bung Kevin. Oke. Dan itu sudah wajar ketika ada gesekan dari setiap tamu-tamu undangan maupun dari panitia Bung Kevin. Oke. Dan bagaimana kita mengolah permasalahan tersebut menjadi solusi. Disitulah bermain Bung Kevin, manajemen konflik yang dari organisasi tersebut Bung Kevin. Dan ketika kita ada permasalahan-permasalahan yang akan datang lagi selanjutnya, kita sudah terbiasa menghadapinya Bung Kevin. Nah, jadi ketika berhalangan hadir itu acara diundur. Ya betul Bung Kevin. Jadi acara diundur. Terus cara kawan-kawan tim, anggota-anggota Bung Daniel, kan pasti ada tuh yang pasti, kok kayak gini sih mahasiswa, seharusnya kan ini kan sudah jadwalnya kok diundur, gak jelas banget sih jadi mahasiswa. Caranya Bung El dan kawan-kawan untuk meyakinkan pemateri lain atau undangan-undangannya lain bagaimana tuh? Ya, jadi sewaktu kegiatan ini diundur, tentu banyak yang panas, baik dari panitia maupun dosen maupun dari pejabat setempat. Dan ketika kita bisa meyakinkan tersebut, salah satunya kita mengajukan surat permohonan maaf kembali, kemudian juga mengajukan surat undangan kembali Bung Kevin. Tapi ada komunikasi secara lisan gitu. Iya betul Bung Kevin. Jadi kita sanakan, kalau di organisasi lobby lah Bung Kevin. Iya. Bung. Ada teknik lobby, dalam artiannya prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan harus dibarengi dengan bahasa lisan, dengan pendekatan secara emosional tadi. Betul, ya itu dia. Itu salah satu pengalamannya. Ada nggak masalah yang sampai yang sangat sangat membekas, dalam artian ketika dirimu mendapatkan hal itu jadi puas gitu, entah saat berkepanitiaan, saat mau menjabat menjadi ketua apa atau yang menyerang pribadimu, tetapi kau mampu mengcounter balik melalui tahap organisasi tadi itu. Pernah nggak? Oke, ya jadi di dalam sewaktu saya didelegasikan sebagai delegasi Universitas Unja, ya, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa di Yogyakarta Institute. Ya. Jadi itu waktu itu bertabrakan sama jadwal ujian saya. Oke. Jadwal ujian saya pas bertabrakan sekali. Jadi meskipun ada surat tugas, saya perlu koordinasi juga kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut. Oke. Dan saya lakukan secara instan untuk ke dosen mata kuliah tersebut. Dijadikanlah saya bahwasanya untuk ujian susulan. Dan puji Tuhan, hasil ujian susulan saya itu dapat nilai A Bung Kevin. Oke. Berarti intinya caranya untuk agar tidak merugikan diri sendiri ya, pendekatan secara emosional tadi itu ya. Dan dosen pun pasti paham toh. Iya. Nah, itu dia. Nah, jadi kawan-kawan, kami saya dan El dan kawan-kawan ada juga membentuk organisasi Pema Berdikari, Persatuan Mahasiswa Berdiri di Kaki Sendiri, yang mulai terbentuk dari tahun 2020 dan Bung Daniel sebagai BPO-nya.
dan ketumnya itu ada Denny dari angkatan 2019. Bung Daniel, apa sih harapannya untuk Pema Berdikari ini gitu kan? Kita bentuk, kita ajak kawan-kawan untuk berkontribusi. Tujuan kita atau tujuan yang menurut Bung Daniel cocok nih untuk Pema Berdikari ini, dan Bung Daniel mempersembahkan. Bung Daniel sekarang Kahim, mahasiswa berprestasi, banyak sekali track record yang sudah dilakukan, pembicaraan internasional, pembicaraan nasional, tapi masih mau menjadi badan pengarah organisasi Pema Berdikari gitu. Apa yang menjadi kejaran atau capaian menjadi Pema Berdikari ini, Bung Daniel? Oke, terima kasih Bung Kevin. Jadi ketika saya ikut di badan pengarah organisasi Pema Berdikari ini, harapan saya itu satu, cuman keilmuan saya ini bisa saya turunkan ke adik-adik saya, Bung Kevin. Oke. Jadi mereka nanti ketika saya turunkan, mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri, Bung Kevin. Ketika mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, mereka yang melanjutkan perjuangan ini, menurunkan keilmuan-ilmuwan ini, baik di bidang akademik maupun di organisasi, Bung Kevin. Oke, berarti intinya harapan Bung Daniel bahwasannya kawan-kawan atau adik-adik kita yang berada di Pema Berdikari ini mampu tetap mengabdikan dirinya melalui keilmuan tadi itu gitu ya. Harapannya bisa lebih baik lagi dari kita. Betul. Yang notabene-nya adalah bahwasannya organisasi itu juga harus memberikan impact nyata, baik kepada kawan-kawannya mahasiswa maupun masyarakat luas gitu kan. Nah, Bung Daniel, Bung Daniel kan sudah mulai selesai nih, atau sudah selesai tahap sidang, tinggal wisuda. Pandangan Bung Daniel setelah sidang atau setelah wisuda nanti mau ngapain sih? Oke, terima kasih Bung Kevin. Jadi dari dalam saya itu ada beberapa plan, Bung Kevin. Oke. Yang plan pertama itu saya memang masih memiliki keinginan untuk belajar, Bung Kevin. Mau melanjutkan studi? Iya, melanjutkan studi S2 baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke. Itu nanti menyesuaikan dengan kondisi, Bung Kevin. Oke. Kemudian yang kedua itu saya juga sedang mengembangkan produk minuman herbal, Bung Kevin. Jadi dalam perkuliahan ini saya juga mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan lingkup keilmuan saya, Bung Kevin. Oke. Yang seperti Areka Healthy tadi. Betul sekali, gitu Bung ya. Kevin. Nah, nggak bekerja? Bekerja itu menurut saya itu poin yang paling terakhir, Bung Kevin. Udah plan terakhir itu. Iya, gitu. plan terakhir, Bung Kevin. Nah, kenapa saya katakan planning terakhir? Indonesia ini ketertinggalannya dari negara maju, salah satu dari Singapura, karena penduduknya kurang dari 2% itu pengusaha, Bung Kevin. Entrepreneurnya kurang dari 2% dari jumlah penduduk. Dan disitulah terciptanya lapangan-lapangan kerja itu lebih sedikit daripada yang mencari kerja itu lebih banyak daripada yang memiliki usaha, lapangan kerja, Bung Kevin. Di sinilah permasalahan-permasalahan itu mulai timbul, mulai terjadi krisis ekonomi, mulai terjadi kekurangan lapangan kerja. Disitulah terjadi, Bung Kevin. Ya, kan gini Bung Daniel. Ini diskusinya makin dalam nih karena sudah hampir sesama alumni gitu. Karena saya memiliki paham yang sama dengan Bung Daniel. Orang tua sekarang, orang-orang tua kita atau orang-orang tua yang di zaman old dulu mikir, kau kuliahkan gitu kan, kau sudah kuliah selama 4 tahun, ada yang sampai 5 tahun 6 tahun sekali jenis, harus kerja dulu gitu. Ada nggak dari orang tua Bung Daniel seperti itu? Ya, memang dari orang tua saya sendiri mengharapkan bahwasanya ketika saya tamat ini langsung bekerja, Bung Kevin. Nah, karena apa? Karena pergi jam 8, pulang jam 5, kemudian terima gaji bersih itu menyenangkan tampaknya. Menurut orang tua. Iya. Tapi menurut saya itu kurang menantang, Bung Kevin. Sepakat. Nah, jadi caranya Bung Daniel ini meyakinkan orang tua, ini belum sepenuhnya ada gap dari orang tua. Nah, jadi sedikit cerita, ketika aku selesai kemarin, harapan orang tua seperti orang tua Bung El juga, bahwasannya anakku sarjana harus bekerja dulu, harus pakai baju dinas gitu kan, pakai sepatu, pergi jam 7 pulang jam 5, ada lembur, puji Tuhan dapat gaji gitu kan. Nah, aku mikir kok nggak tahu ya, entah teknis perkuliahan yang salah atau nggak paham ya. Ini kita lebih intens lagi. Aku diajari di perkuliahan untuk bagaimana cara membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan gitu. Maka kalau di Universitas Jambi itu ada namanya visinya itu untuk menjadi mahasiswa yang entrepreneurship. Nah,
Berarti kalau aku salah, salahkan Universitas Jambinya. Kenapa mendidik aku menjadi entrepreneur seperti ini gitu loh Bung Daniel. Nah, Bung Daniel, bagaimana caranya Bung Daniel, kayak tadi kan ada plan satunya pengen lanjut S2, itu prosedural lah. Ya. Nah, kalau yang tahap aku lebih senang untuk ke tahap 2. Plan kedua. Bagaimana caranya Bung Daniel meyakinkan diri Bung Daniel untuk membuka usaha tadi itu gitu. Oke, terima kasih Bung Kevin. Ya memang untuk memulai usaha sebagai startup itu sangat sulit Bung Kevin. Sangat sulit. Dan saya sudah mulai melatih diri bahwasanya di alam sadar itu bahwasanya ketika membangun usaha tersebut 3 tahun pertama itu tidak ada mengharapkan keuntungan Bung Kevin. Ya. Di situlah kita mulai bermain, bekerja sama dengan pemerintah, baik dari lingkup institusi maupun universitas, kemudian juga dengan harapannya pemerintah daerah itu bisa mengangkat startup yang ada di daerahnya masing-masing mungkin. Iya. Ketika bisa bekerja sama, karena ketika usaha-usaha tersebut berdiri, usaha-usaha tersebutlah yang juga membantu perkembangan perekonomian di Provinsi Jambi. Membantu menyangga perekonomian juga. Iya, gitu betul. Kan? Iya. Nah, itu juga Bung Daniel, perdebatan atau diskursus yang dilakukan itu ya, kita anak muda dipaksa untuk inovatif. Betul. Tetapi ketika saya sudah di konten sebelumnya ada sama dengan ketua HIPMI, ada sama ketua HIPMI gitu kan. Ya mereka bilang pemuda jangan mikirkan modal. Jadi aku mikir, oke, kalau kami nggak diberikan modal atau jangan terpatok dengan modal, ya bantu kami dari perizinan gitu kan. Nah, dan minimalnya gini Bung Daniel, harapan kita untuk pemerintah memang ya jangan ketika kita sudah naik nanti baru, wah ini Daniel sudah sampai internasional baru disorong. Tanggapannya Bung Daniel seperti apa kalau kayak gitu pemerintah itu? Ya, tanggapan saya bahwasanya pemerintah ketika ada anak-anak muda menciptakan startup, Pemda memang mendorong mereka dari titik nol Bung Kevin. Seharusnya. Ada pelatihan, ada edukasi. Dan tidak perlu modal. Ketika mereka bisa membantu dari segi perizinan, dari segi teknologi yang akan kita terapkan, itu sudah sangat membantu anak-anak muda tersebut berproses, Bung Kevin. Iya, betul. Karena memang ya sama halnya seperti kita melakukan penelitian. Kita melakukan penelitian kalau hanya sekedar opini atau referensi yang dapat dari jurnal atau dari skripsi kawan-kawan tanpa kita tes uji lab, dosen pembimbing mana mau ACC, dosen penguji mana mau diujiankan gitu kan. Nah, dalam artinya harus ada impact nyata dong. Iya, gitu kan. Betul. Dan kami jangan hanya dipaksa untuk mahasiswa atau kawan-kawan harus bersifat entrepreneurship, hanya sekedar ribu, tapi ketika kita minta perizinan atau minta edukasi secara intens, sepertinya contoh kayak kita dikawal dari segi penanaman modal atau melakukan satu edukasi dalam artiannya ini loh ruang untuk anak muda. Pengennya kan harapan seperti itu gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Bung Daniel, apa nih pesan-pesan untuk pemerintah nih kalau kita ingin melakukan entrepreneurship tadi? Ya, pesan saya untuk pemerintah yang pertama itu bagaimana dari pemerintah itu pertama untuk mengedukasi Bung Kevin. Oke. Ketika mereka bisa mengedukasi, mereka juga bisa mengiringin para startup tersebut dari titik nol Bung Kevin. Dan ketika startup tersebut mulai berkembang ataupun mulai melanjutkan usaha mereka ini memerlukan teknologi Bung Kevin. Ya. Kita tidak perlu meminta uang bahwasanya kepada pemerintah, kita memerlukan teknologi tersebut bahwasanya itu memang diimplementasikan atau diaplikasikan untuk pengembangan startup tersebut. Iya. Kira-kira begitu Bung Kevin. Oke, itu untuk pesan dari kami anak-anak muda atau sarjanawan untuk biar kita bisa lebih membuka diri terhadap pemerintah, itu satu. Betul Bung. Dan ada lagi nih guyonan dari kawan-kawan seperti lagi Iwan Fals itu yang engkau sarjana muda itu kan, karena tupoksinya itu atau mindset kawan-kawan sudah tamat pengangguran gitu. Nah,
Seperti kayak Bung Daniel kemarin sidang, selamat datang di pengangguran Bung Daniel. Nah, gimana tanggapan Bung Daniel atau perasaan Bung Daniel? Ya memang itu faktanya ketika mahasiswa udah umum tamat itu pengangguran. Ya. Tapi saya secara pribadi sudah memulai usaha-usaha secara kecil-kecilan Bung Kevin. Sesuai dengan lingkup keilmuan saya Bung Kevin. Ketika saya dibilang pengangguran, saya juga nggak pengangguran. Ketika saya dibilang bekerja, saya juga tidak terlalu bekerja Bung Kevin. Karena kita mampu menjadi apa pun mereka mau toh. Betul Bung Kevin. Dan ini pengalaman saya tamat tahun 2019 gitu kan. Jadi pertama kali ya keilmuan yang saya lakukan yang pertama membuat keripik gitu. Membuat keripik dari umbi talas. Banyak yang ngetawain itu Bung Daniel. Nyatanya ketika kita produksi itu mereka nggak tahu bahwasannya talas itu kayak serat gitu. Nah jadi mahasiswa-mahasiswanya mikir apa ini Kevin ini tamat S1 4 tahun jualan keripik talas. Jadi mindset yang ortodoks itu agak sedikit mengganggu gitu loh. Jadi menurut Bung El kan udah pernah berorganisasi di perkuliahan pun banyak kena terpa angin segala jenis gitu kan. Saran-saran atau treatment untuk kawan-kawan agar tidak mudah down itu apa sih? Agar tidak mudah down ketika menghadapi Ya segala jenis cibiran orang, apa namanya, kritikan, ejekan dan lain-lain. Gimana sih Bung Daniel? Oke. Jadi ketika kita yang saya selalu ingat, ketika kita melakukan apa yang baik dan benar, Ya. kita tidak perlu persetujuan dari orang lain. Oke. Kita tidak perlu pengakuan dari orang lain. Karena ketika kita melakukan hal yang baik dan benar, ketika mereka mencibir ataupun mencaci, pujian itu akan datang dengan sendiri Bung Kevin. Oke. Pujian itu akan datang dengan sendiri, pengakuan itu akan datang dengan sendiri. Jadi kita tidak perlu ketika melakukan hal yang baik dan benar mengharapkan sertifikat, piagam penghargaan atau pujian. Kita tidak perlu mengharapkan itu. Karena kelak itu yang akan nyamperin kita sendiri. Iya betul gitu, kan? Kevin. Ketika kita melakukan hal baik, hal yang baik itu akan datang ke kita dengan sendirinya Bung Kevin. Oke, intinya kita berproses dan kita jangan berharap nama kita besar dari proses ini. Betul Bung Kevin. Nanti orang akan membesarkan nama Iya. kita dari proses-proses yang akan kita lalui gitu Betul, toh. Kevin. Nah, oke. Karena pada umumnya mahasiswa ini mereka mengharapkan hal-hal besar langsung terjadi pada mereka tanpa progres yang panjang Bung Kevin. Oke. Hanya mikir kan, Apa impactnya, apa yang nah didapat? Iya, itu Bung dia Kevin. intinya. Betul ya. Intinya jadi ada orientasinya sih. Betul kan? Bung Kevin. Sementara kita kolektif kolegial bekerjaannya ya. Dalam artian berproses itu aku pribadi sebagai seniornya Daniel, aku memerlukan dia di prosesku baik dari perkuliahan maupun organisasi. Begitu juga dengan Bung Daniel. Waktu habis, finansial habis. Tapi yang saat-saat kita lalui nggak pernah mikirkan apa yang kau dapat, apa yang aku dapat, nggak pernah. Malah pujian-pujian itu datang sendiri dengan kita. Betul. secara oh Kevin begini, oh ternyata Kevin yang aktivis segala jenis tamatnya 4 tahun gitu kan. Oh si Kevin ini bisa kerja sana kemari jadi pemateri nasional internasional, masuk ke dalam ini dah gitu. Intinya proses yang dilalui ini itu yang akan menjadi ciri khas kita. Betul, Nah gitu. Jadi intinya untuk kawan-kawan semua tetaplah berproses, jangan mikirkan orientasi gitu. Orientasi akan dapat sendiri. Oke, orientasi hasil nggak masalah. Kita punya value, kita punya nilai nggak masalah. Tapi jangan sampai kita ingin bekerja harus menanyakan yang ku dapat apa. Gitu ya Bung Betul Daniel? Bung Kevin. Jadi orang yang melihat kita pun jadi kok jadi kayak gini gitu kan. Sementara yang kita lalui nggak pernah menyatakan seperti itu gitu. Nah, satu lagi Bung Daniel sebagai penutup nih di ketinggian 1900 sudah mulai agak dingin kawan-kawan. Harapan atau memasukkan dulu kritikan untuk mahasiswa, kritikan untuk pemuda dan kritikan untuk pemerintah. Pertama untuk kritikan untuk mahasiswa dulu, Bung Daniel. Terima kasih Bung Kevin. Jadi saya selama beraktif di organisasi maupun di akademik, saya melihat bahwasanya mahasiswa ini pandai menuntut Bung Kevin. Oke. Ketika ada permasalahan mereka selalu menuntut kepada birokrat. Ya. Dalam mindset saya, mahasiswa itu adalah solutif, inovatif. Oke. Ketika sebelum mereka menuntut, saya selalu mencari solusinya apa. Ya.
apa yang perlu kita buat dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Dan bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Oke. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan di sinilah kekurangannya mahasiswa tersebut hanya sekedar menuntut tanpa tahu akar permasalahan, tanpa tahu bagaimana solusinya. Dan ketika pemerintah menentuk bagaimana solusinya, mahasiswa di sini sangat kekurangan, Bung Kevin. Oke. Karena banyak mahasiswa yang hanya ikut-ikutan. Betul, Bung Kevin. Oke, itu untuk mahasiswa. Untuk pemuda, baik itu mahasiswa, siswa ataupun yang sudah selesai. Untuk pemuda saat ini, bahwasanya pemuda saat ini kekurangan akan planning ke depannya. Secara jangka panjang. Iya, jangka panjang. Bahwasanya pemuda saat ini ketika mereka sudah ada makan, minum, istirahat dan tidur itu sudah nyaman bagi mereka, sudah nyaman. Mereka tanpa memperdulikan apa yang terjadi dalam bangsa atau tidak perlu kita bicara bangsa atau negara, apa yang terjadi dalam lingkup keluarga mereka. 5 atau 10 tahun lagi akan terjadi. Bagaimana mereka mengatasi ketika ada permasalahan, ketika orang tua mereka sakit, bagaimana mereka bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut mungkin. Dan ketika berangkat dari keluarga mereka bisa berangkat ke masyarakat setempat, baru berangkat ke negara tersebut. Karena kita bicara di lingkup kecil dulu, baru ke lingkup besar mungkin. Karena kita melihara hal-hal kecil dulu. Betul. Baru setelah tuntas yang kecil-kecil ini, baru kita akan belajar menuju ke lebih besar. Untuk pemerintah, kritikannya Bung Daniel. Untuk pemerintah, bahwasanya pemerintah pada umumnya mempunyai prinsip, kebanyakan saya bicara secara kebanyakan oknum juga. Datang jam 8, absen, duduk, kemudian pulang. Itu kebanyakan dari pemerintah. Terima gaji. Dan disinilah terjadi, dan itu sudah saya alami sendiri ketika saya mengirimi surat undangan sebagai pemerintah di pemerintah setempat, bahwasanya mereka hanya duduk-duduk santai, Bung Kevin. Itu pengalaman saya secara pribadi di dinas kedinasan. Dan harapan saya ketika saya menyampaikan ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi harapan saya hanya satu, Bung Kevin. Bagaimana instansi tersebut bisa bekerja sebagaimana mestinya, Bung Kevin. Lebih memberikan hatinya lagi gitu. Iya, betul, Bung Kevin. Ketika ada permasalahan di masyarakat, baik di mahasiswa maupun di berbagai kalangan, disinilah pemerintah, instansi tersebut berperan, Bung Kevin. Oke. Intinya itu tadi, jangan orientasi hasil aja, betul, jangan orientasi Kevin. duit. Iya. Jadi intinya aku kerja, aku absen, aku duduk-duduk ngerokok di situ, aku makan, minum segala jenis, ini oknum ya. Iya, betul. Segala jenis, pulang di tanggal bulan muda dapat gaji gitu. Betul, Bung Kevin. Dan begitulah ini. Itu yang terjadi selalu, Bung Kevin. Ketika saya berkunjung ke dinas-dinas setempat secara mendadak, itu selalu terjadi di dinas kedinasan, Bung Kevin. Iya. Harapan saya itu kedinasan ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat setempat, bekerja dengan stakeholder terkait, Bung Kevin. Betul, karena memang tes CPNS pun agak susah gitu. Betul, Bung Kevin. Kecuali itu titipan gitu ya. Betul. Karena saya yakin di dinas-dinas tersebut memang ahli-ahlinya dari segala ahli mungkin. Iya, betul. Kecuali titipan tadi. Entah anak kepala dinas yang nggak tahu juga kita. Nah, itu ya kedekatan lah, kalau katanya kita ada orang dalamnya ya oke lah gitu. No problem, kita nggak bahas itu. Harapannya Bung El sebagai penutup, di harapan untuk pemuda, harapan untuk mahasiswa dirangkap aja, kemudian harapannya untuk pemerintah gitu. Oke, baik, terima kasih Bung Kevin. Ya, harapan saya terutama untuk saya sebagai pemuda, ketika kita melihat permasalahan itu bukan permasalahan. Tetapi itu adalah sebuah peluang. Kemudian juga harapan saya baik pemuda atau pemerintah buat planning dalam waktu langkah dekat, langkah menengah maupun langkah jauh, Bung Kevin. Ketika kita membuat planning, kita tahu tujuan hidup kita apa. Dan bagaimana kita cara menggapainya, itu akan mulai tertanam di dalam pola pikir kita, Bung Kevin. Dan juga yang paling penting yaitu ketika kita memiliki kemampuan atau kalian yang baik, tunjukkanlah itu kemampuan tersebut, bagaimana melatih orang-orang yang kurang dalam bidang-bidang tersebut. Ya. Bagaimana kita bisa membantu sesama, Bung Kevin. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan keilmuan kita. Kalau memang kita memiliki keilmuan, Bung Kevin. Jangan hanya berbicara memiliki keilmuan, tetapi tidak ada mengimplementasikan keilmuannya, Bung Kevin. Kira-kira begitu, Bung Kevin. Kalau hanya ibaratnya jangan hanya sekedar cuap-cuap gitu. Betul, kan. Harus ada progres nyata, harus ada implementasi nyata, dan disitulah dibuktikan bahwasannya ini memang seorang akademisi yang baik gitu kan. Betul, Bung Kevin. Bung Daniel, sebagai penutup, ada nggak
satu harapan untuk kita berdua, karena kita sudah alumni, mereka bilang kita pengangguran gitu kan. Padahal nggak pengangguran juga. Ada nggak harapan untuk kita berdua atau ada Pandi atau kawan-kawan dari Pema Berdikari ya terkhususnya yang lingkup kita, ada nggak harapan atau kesan, adakah nasihat dari Bung Daniel sebagai penutup? Oke, terima kasih Bung Kevin. Melihat bahwasan track record yang sudah kita capai sudah cukup baik ataupun cukup banyak. Ya. Harapan saya cuma satu pada teman-teman maupun diri saya pribadi. Terkadang kita sudah merasa puas Bung Kevin. Betul. Sudah terlalu nyaman di posisi saat ini. Dan ketika ada yang langkah-langkah ke depannya, kita sudah terlalu merasa anggap enteng Bung Kevin. Dan Jadi sepele. Iya, jadi sepele Bung Kevin. Dan harapan saya semangatnya masih ada, itu tetap selalu dikobarkan Bung Kevin. Oke. Intinya tetap kita berproses, tetap kita melakukan apa yang kita rasakan itu benar dan berimpact untuk masyarakat luas melalui keilmuan, kebangsaan ataupun yang terjadi sekitar masyarakat. Dan intinya kita sudah habis Munel. Ini tetap minum Areca Healthy. Ini juga produk yang akan kita lakukan ya, Bung Daniel. Kembangkan gitu. Nah, oke. Mungkin itu dari saya, Kevin Lumban Gaul dan Bung Daniel Tua Purba dari ketinggian 1900 mdpl di danau Gunung Tujuh yang tertinggi di Sumatera ataupun di Indonesia ataupun di Asia sepertinya. Mungkin nanti kita akan cross check lagi. Tapi saat kita mendaki itu sudah banyak rintangan yang kami lalui dan hasilnya ya ini nanti kita akan taruh sebagai video penutupnya. Oke. Mantap Bung Kevin. Bung Daniel, thank you atas waktunya. Kita akan melakukan penghangatan yang lain-lain bersama teman-teman yang ikut mendaki Gunung Tujuh ini. Semoga kita semua sukses. Semoga perjalanan kita dari awal pulang sampai kita balik ke provinsi ke kota Jambi selalu diberkati oleh Tuhan dan tidak ada kekurangan satu apapun. Oke Bung Daniel. Oke Bung Kevin. Thank you. Amin. Sampai jumpa di lain hari. Thank you Bung Daniel. Merdeka. Merdeka. Oke.